kalungnya saya juga pilih yang unik ya ini. Jadi kepala apa ini ya, singo ya. Ini sebetulnya gelang, tak jadikan kalung, tak sambung-sambung. Ini gelang 2 ya. Jadi unik karena memang mustikanya bandulnya unik. Wah itu keren. Ini uniknya sahabatku. Nah itu. Jadi ini perenungannya, kontemplasinya adalah kok sebisa ini gitu ya. Apakah ini kebetulan? Kan tidak mungkin. Oke sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya, ketemu lagi dengan saya di Rumah Kusman Khalifah. Kali ini topiknya masih seputar ngaji alam ya. Karena Rumah Kusman Khalifah memang kesannya itu memang masalah kesehatan. Tapi di sini yang dibahas bukan hanya terapi kesehatan, juga bukan praktek kesembuhan kesehatan, tapi juga tentang ngaji alam ya. Ngaji alam itu ya keunikan alam, benda-benda alam, bolang ya, bolang sebagai kebesaran Allah. Nah termasuk jenis healing ya, terapi ke alam. Makanya juga dibahas ada segmen ngaji alam. Nah, selain juga masalah kesehatan, juga ada misteri juga. Jadi gak hanya fokus melulu pada masalah kesehatan, tapi juga masalah misteri alam, juga keunikan alam. Nah kali ini tetap masalah ngaji alam ya. Ngaji alam yakni intinya mentafakuri ciptaan Allah. Di situ ada keindahan, ada keunikan, ada keanehan ya di alam itu, dan semua itu menunjukkan kebesaran Allah sebagai tafakur yang di situ kita menemukan kebesaran Allah. Nah ini tentang ngaji alam. Kali ini saya ingin upload ya video tentang ngaji alam itu, yakni terkait dengan mustika sebagai koleksi saya, yaitu tetap tentang keunikan sebagai hobi, juga mungkin sharing, ini di-sharing ke yang lain, mungkin juga ada yang hobi yang tujuannya itu mentafakuri atau merenungi atau tadabbur alam. Nah kali ini saya ingin membahas tentang sebuah mustika ya. Sebelumnya saya kemarin di short video, tadi ya saya upload short video tentang yang baru saya lakukan dari alam ya, tentang mustika apa itu tadi, aneh ya, aneh bentuknya kayak ulat dan kursi kuning gua. Nah sekarang bukan itu yang tak posting, dan sebelumnya juga tentang apa itu, tentang apa kemarinnya lupa ya. Itu ya. Nah sekarang saya memposting video agak panjang ya, ada pembahasannya, review tentang sebuah mustika yang disebut mustika ini ya, apa namanya, kelapa nunggal ada mustikanya. Nah, itu ada mustikanya di dalam buku. Ini unik, ini jadi bandul kalung, ini unik. Oke sekarang saya pakai kamera depan. Kenapa saya kamera di video saya, wajah saya? Karena biar mungkin yang tidak tahu, biar tahu saya, tidak hanya suaranya. Nanti lagi saya akan pakai video belakang ya, kamera belakang, fokus pada apa yang saya bahas, yakni tentang mustika kelapa nunggal. Jadi ini ada kelapa tunggal, bahasa metafisikalnya itu kelapa itu satu, yang jadi bunga, yang jadi buah itu satu. Itu pun tidak normal dan itu tidak lepas, jadi tunggal. Jadi buahnya itu satu tunggal. Nah itu biasanya dicari di dunia metafisikal ya, di dunia metafisikal, entah dengan khasiat-khasiat yang mereka pahami dan yang berdasarkan keilmuan mereka ya, bukan saya, berdasarkan keilmuan mereka di dunia metafisikal. Terlepas dari syirik atau tidaknya itu urusan masing-masing, tergantung dari keilmuan dan keimanannya ya. Ini kelapa tunggal dan ini ada mustikanya lagi. Nah memang saya sengaja yang saya koleksi sekaligus yang saya share itu yang unik-unik, yang tidak sama dengan yang lain. Kelapa nunggal itu masuk ke dalam dunia metafisikal dengan mereka yang pahami dan mereka percayai. Tapi ini enggak, masih kelapa tunggal masih ada mustikanya tidak. Nah akan saya bahas dengan fokus di kamera belakang. Oke sahabat-sahabatku, ya
Oke sahabat-sahabatku, ini yang saya maksud koleksi saya, koleksi masalah keunikan alam ya. Namanya di dunia metafisikal atau supranatural dikenal dengan mustika, bukan mustika ya, dikenal dengan kelopo tunggal. Nah, kelopo tunggal itu ada mustikanya di dalam, disebut, sehingga disebut mustika kelopo tunggal. Kelopo nunggal. Ya, ini sebagaimana saya bahas tadi saat di kamera depan ya, bahwasanya kelopo nunggal itu memang cukup terkenal sebagai benda aji di dunia metafisikal. Sekali lagi ini bukan soal khasiat-khasiat kalau saya. Kalau di dunia metafisikal mereka memandang khasiat itu terserah mereka, tergantung keilmuan dan pemahaman mereka, karena ini soal metafisikal ya. Kita tidak bisa memastikan ya. Apalagi sedikit-sedikit bilang syirik, itu tidak pasti ya, karena orang itu tergantung di keimanan dan pengetahuannya tersendiri di dunia metafisikal. Nah, ini namanya mustika kelopo tunggal satu. Jadi buah kelapa itu satu tunggal, jadinya tunggal, dan itu pun tidak normal, jadinya seperti ini. Nah, ini uniknya masih ada mustikanya di dalam. Mustikanya warna putih itu. Ini saya pakai kamera lampunya hidup ya. Karena kalau nggak lampunya hidup itu mustikanya itu nggak kelihatan karena di dalam gelap. Terus mohon maaf, ini memang di pinggir jalan, jadi agak terganggu dari suara-suara mobil ya, itu suara-suara mobil. Karena rumah saya di pinggir jalan, kalau malam lebih tidak jelas lagi. Ini di sore hari, tapi saya pakai cahaya lampu ini, cahaya kamera, karena lampu kamera, karena ini gelap di dalam mustikanya, sehingga di dalam kelopo ini ya, ruangan dalam kelapa kecil ini, mini ini, dan kalau tidak ada cahaya dia tidak kelihatan. Ini mustika kelopo nunggal atau apa jelasnya ya, pokoknya seperti itulah. Nah, ini ditemukan di pohon kelapa dan tentunya ini terkait dengan metafisikal, bukan perbahasan umum, sehingga kalau akal tidak sampai maka ya dianggap bohongan, bahkan dianggap palsu, dianggap buat-buat gitu ya, padahal karena akalnya saja tidak paham. Kalau saya bahas juga bagaimana dapatnya, wah itu masalah lagi nanti, karena dapatnya tidak umum juga, dan ini tidak kelihatan orang umum. Bayangkan di pohon kelapa besar tinggi, terus sekecil mini ini, lalu di dalamnya ada mustikanya. Kok bisa tahu ada mustikanya? Nah, itu masalahnya. Ini masalah metafisikal yang membutuhkan keilmuan tertentu, yaitu ilmu metafisikal atau ilmu batinnya untuk melihatnya. Sehingga rawan bagi orang-orang yang tidak sampai kepada itu atau tidak paham dunia metafisikal seperti itu, akhirnya anggapannya nanti negatif. Jadi saya tidak usah bahas tentang bagaimana dapatnya, yang jelas ini sudah di tangan saya. Entah narik, entah apa, pokoknya yang jelas itu orang umum. Dan kalau dibahas proses pendapatannya, ngambilnya, nariknya, malah nanti bahaya bagi orang yang tidak paham. Dianggap menganut amalan-amalan tertentu yang aneh-aneh, bahkan syirik, itu bahkan mungkin dipastikan masuk neraka gitu ya, kafir. Itu tidak perlu dibahas. Pokoknya sekarang bahas ini ya, fokus kepada ini, namanya mustika kelopo nunggal, dan ini videonya, ini gambarnya. Nah, yang kita bahas keunikannya. Nah, ini bentuknya unik ya. Jadi ada kelapa kecil mini, dan ini kelapa besar sebetulnya, tapi karena tumbuh mungkin tidak normal ya, atau apa maksud itu, kehendak Allah ya, kehendak Tuhan, tiba-tiba mengecil begini, tidak besar-besar, dan tidak ada daging kelapanya, mengering begini, lalu di dalam ada mustikanya warnanya putih. Nah, seperti ini. Ini saya jadikan bandul kalung segini cuma ini. Nah, seujung jari jempol ini, besarnya. Nah, yang seujung jari jempol ini. Jadi tidak norak kalau dibuat kalung, bandul kalung. Wah, itu mustikanya keren ya, putih warnanya. Itu uniknya ya. Nah, kalungnya saya juga pilih yang unik ya, ini. Jadi kepala apa ini ya, singo ya. Ini sebetulnya gelang, tak jadikan kalung, tak sambung-sambung. Ini gelang dua ya. Jadi unik karena memang mustikanya, bandulnya unik. Wah, itu keren nih. Ini uniknya sahabatku. Nah, itu. Jadi ini perenungannya, kontemplasinya adalah, kok sebisa ini gitu ya? Apakah ini kebetulan? Kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin ini kebetulan.
ada semacam kelapa yang mini yang tidak normal, dan itu buah kelapa yang normal, kelapa besar, cuma buahnya ini tidak normal. Lalu di dalamnya tidak ada daging kelapanya karena memang mini, tapi di dalamnya juga ada mustikanya. Nah, namanya mustika kan mengeras kayak permata. Nah, kita pikirkan kok bisa seperti itu. Nggak mungkin manusia naruh di dalam ini. Dan ini lubangnya memang seperti ini. Ini nggak bisa keluar. Nah, ini. Kalau dibuat manusia, ini dilubangi lalu ditaruh kan keluar gitu ya. Coba. Nah itu. Nah itu. Ini nggak bisa keluar karena nggak cukup lubangnya. Ini sudah ada di dalam prosesnya. Nah, yang perlu kita pikirkan itu. Ini nggak mungkin manusia buat seperti ini, melainkan Allah yang menghendaki. Jadi ini akhirnya mengkerucutnya pusat pemikirannya adalah, ending pemikirannya adalah, ini adalah kebesaran Allah. Tidak mungkin selain Allah bisa menghendaki seperti ini, bisa membuat sedemikian ini. Di kelapa yang tidak normal ini ada mustikanya. Dan lubangnya tidak muat. Kapan masukkan kalau manusia dan kapan buatnya. Dan ini alami, bisa dites di lab ini ya. Nah, warnanya aja sudah unik gitu ya. Kayak apa namanya, yang kelapa besar ada putih-putihnya di tengah, itu apa namanya istilahnya? Itu ya, tapi mengeras. Nah, itu ya. Unik. Kecil unik. Nah, kecil unik. Nah, ini namanya mustika klopo nunggal. Kembali ke tadi, ini juga dapatnya orang umum dan memang betul-betul tertarik di dunia metafisikal, keilmuan batinnya, keilmuan supranatural yang tidak bisa, yang tidak biasa, yang orang umum bahkan tidak masuk akal, memang tidak bisa dianalisa oleh akal, tapi realistis. Sesuatu yang realistis atau nyata itu bukan hanya kasat mata kan? Sesuatu yang nyata itu ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Nah, ini bagian yang jalurnya, bagian yang tidak kasat mata, masalah supranatural. Prosesnya masalah supranatural. Ada sisi-sisi yang memang tidak masuk akal. Ya prosesnya, lah kok bisa kelapa nunggal kayak gini, ada mustikanya kan gitu. Tidak mungkin manusia membuat. Ini bukan handmade, tapi langsung kebesaran Allah, atas kehendak Allah, atas kuasa. Nah, seperti itu. Inilah perenungan alam itu. Inilah ngaji alam itu. Jadi bukan malah membuat syirik, tapi justru di situ kita menemukan kebesaran Allah. Ketika menemukan kebesaran Allah dengan kontemplasi itu tadi, maka akan menambah keimanan kita, bahkan cinta kita kepada Allah. Bukan malah menjauhkan kita, apalagi syirik. Nah, bayangkan ketika saya berpikir demikian, ketika saya menemukan kebesaran Allah melalui kontemplasi alam, ngaji alam demikian, menambah kesadaran saya tentang keimanan saya, terkait keimanan saya dan kecintaan kepada Allah. Lalu ada pihak lain yang gara-gara tidak paham, lantas tiba-tiba negatif pikirannya, syirik lah, masuk neraka, sesat. Betapa coba. Di satu sisi saya tambah keimanan, cinta kepada Allah melalui benda-benda aji alam ini, tapi sisi lain saya disalahpahami sebagai orang yang syirik. Begitu juga yang terjadi pada orang-orang lain yang hobi dengan dunia-dunia barang aji atau dunia-dunia metafisik. Jadi sahabat-sahabatku, bagi sahabat-sahabatku yang benar pemahamannya tentang barang-barang aji atau barang-barang metafisikal atau barang-barang unik alam, atau mungkin bahkan buatan manusia kayak keris yang mengandung nilai sisi metafisikal, kalau ada orang bilang menyirik-nyirikan gak apa-apa. Lalu mereka siapa mereka? Mereka bukan Tuhan, orang tua kita juga, malaikat juga bukan, nabi bukan, wali bukan, ya sudah gak ngaruh. Jadi ya kata-kata mereka saja tidak ngaruh gitu. Yang penting harus diperhatikan pemahaman kita soal benda mustika, barang aji atau pusaka-pusaka itu jangan sampai salah. Intinya fokus. Semua itu kita yakini sebagai ciptaan Allah yang terjadi atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Apapun itu termasuk mustika ini. Jadi yang namanya ciptaan Allah ya sudah semuanya karena kuasa Allah. Diciptakan Allah. Masa syirik? Percaya. Ada yang bilang percaya kebenaran itu syirik. Percayanya bagaimana dulu bro ya. Saya bahas di komen-komen. Ada yang banyak percaya kayak itu adalah syirik. Percayanya bagaimana dulu bro. Kalau saya itu percayanya, kalau saya pribadi memposting ini, mengupload video ini, mengoleksi barang-barang ini, justru percayanya saya itu makhluk Allah, ciptaan Allah.
yang indah, yang unik. Betapa besarnya kuasa Allah, betapa hebatnya kuasa Allah, betapa indahnya, betapa Allah Maha menghendaki ciptaannya itu dibuat indah sedemikian mungkin, dan tentunya tidak sia-sia. Saya percaya itu kepercayaan saya, itu makhluk Allah yang unik, yang indah. Allah sengaja menciptakan itu, dan Allah sengaja menciptakan sedemikian mungkin, yang unik demikian mungkin, yang saya sebut sebagai benda aji, benda mustika, pusaka, atau benda metafisikal yang mengandung metafisikal, tentunya tidak sia-sia. Kerikil aja di pinggir jalan yang Allah kehendaki tercipta tidak sia-sia. Apalagi benda alam seperti ini, yang unik, yang indah seperti ini sedemikian mungkin, kan nggak mungkin sia-sia. Sama halnya kayak api. Api itu alam. Allah menciptakan api. Ya, sedemikian mungkin. Api warnanya kuning, merah, apa itu ya, api. Dengan bentuk demikian mungkin api. Gak mungkin api itu diciptakan sedemikian mungkin sia-sia, gak mungkin. Tentunya ada manfaat dan khasiat, dan khasiat itu tetap kehendak Allah. Bendanya, wujudnya aja atas kehendak Allah, dan khasiat atau manfaat wujud itu juga atas kehendak Allah. Jangankan manfaatnya, khasiatnya, adanya bendanya, wujudnya aja atas kehendak Allah. Itu yang saya yakini pribadi, dan saya kira teman-teman yang koreksi juga seperti ini. Jadi jangan sembarangan menyebut syirik. Nah, seperti api tadi, api alam. Allah tentunya Allah menghendaki api sedemikian mungkin. Allah menghendaki api sedemikian mungkin wujudnya. Tentunya ada manfaat atas kehendaknya. Apa manfaatnya? Ya, panas. Dia memiliki energi kandungan panas. Lalu panasnya bermanfaat atau berkhasiat untuk bisa membakar, untuk bisa memasak, untuk bisa memanasi, untuk bisa, dan lain-lain hal yang bermanfaat dari energi panas yang berada di dalam wujud api. Sama kayak mustika, cuma karena api ini sudah umum, menjadi pembahasan umum, nalar logika menjadi pembahasan umum yang bisa dinalar oleh akal. Ada panas yang bisa dirasa, ada manfaat bisa membakar. Nah, bedanya cuma goib, tidak kasat, tidak bisa dilihat atau bisa dilihat. Kalau mustika kan hasilnya nggak bisa dilihat. Nah, gara-gara nggak bisa dilihat itu dia tak tahu, lalu dianggap itu syirik kalau percaya. Makanya saya percaya mustika ini sebagai media, dia punya energi menambah wibawa. Itu sama aja kayak ini, api ini mengandung panas yang bisa membakar, yang bisa memasak nasi. Sama saja logikanya kan. Tapi karena api ini masuk logika, menjadi pembahasan logika biasa, logika, sehingga tidak sedikit terkait dengan syirik. Tidak ada penilaian syirik, tidak ada pandangan syirik. Lah ketika mustika, ya memang orang umum, mustika kok ada energi panas, mustika kok ada energi mengangkat wibawa, membuat menjadi media anti santet. Ya nggak masuk akal, ya karena nggak masuk akal. Tapi bukan berarti tidak ada kan, karena tidak paham jalurnya saja. Sama kan, sama alam atas kehendak Allah. Bedanya cuma masuk akal dan tidak masuk akal. Bisa dilihat dengan mata khasiatnya, ada yang tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, yang tidak bisa dilihat dengan nalar, tidak bisa dipikir dengan nalar, atau tidak bisa dilihat dengan kasat mata, itu hanya gara-gara itu kemudian yang tidak paham menyebutnya syirik. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang tidak paham, lantas fokus kekuatan atau energinya itu di bendanya itu, bukan karena kehendak Allah. Ada juga, tapi tidak semuanya. Saya kira kalau zaman sekarang orang memahami saja, memahami semua, bahwasanya apapun benda itu ya, pusaka apapun ya tetap makhluk Allah, ciptaan Allah. Tidak ada yang membuat sampai ke tingkat dianggap Tuhan, tidak ada, atau menyamakan kuasa Tuhan, tidak ada. Kecuali dulu masih pengetahuan masih masih primitif, tidak mengetahui keilmuan, tidak kenal formulasi keilmuan yang jelas dulu ya, tidak ada teori-teori keilmuan, pikiran manusia masih berkembang. Ketika ada melihat api yang panas, hanya dianggap Tuhan, dianggap kekuatan yang luar biasa, karena pikirannya orang primitif belum nyampe. Itu syirik dulu. Itu dulu pantas. Kalau sekarang sudah pengetahuan sudah berkembang pesat, saya kira jarang. Saya kira gak gampang orang menyebut benda apapun itu, seapapun tampaknya, khasiatnya itu ya, sesakti apapun itu, menyebut dia Tuhan atau menyamakan kekuatannya dengan Tuhan. Sudah paham manusia kok. Saya yakin itu tidak banyak. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku ya. Demikian ini mustika kelapa tunggal. Unik. Makanya
kalungnya juga saya carikan ini. Dan ini bukan jimat ya, sekali lagi bukan jimat juga, bukan jimat. Dan saya khasiatnya tidak mikirkan, khasiatnya ya unik gitu aja ya, unik. Dan yang jelas lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhanku, tidak ya, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Yang jelas juga, semua benda Allah itu, ciptaan Allah itu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, termasuk mustika ini adalah intinya sebagaimana yang di ayat Al-Isra 44, surat Al-Isra 44, Bismillahirrahmanirrahim, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin, segala yang ada di langit 7, di bumi lapis 7 ya, semuanya bertasbih dengan memuji Allah. Tidak ada apapun di antara langit 7 dan bumi itu dan isinya itu melainkan memuji Allah ya, memuji Allah. Berarti mereka hidup, mereka itu punya energi, punya bahasa. Mereka memuji Allah, bertasbih bihamdihi, dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian manusia tidak mengerti bahasa tasbih pujaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jelas sahabat, bukan ada benda-benda itu syirik. Justru benda itu bertauhid memuji Allah. Yang syirik itu ketika tidak paham. Termasuk orang yang menganggap syirik. Itu yang syirik. Orang yang tidak syirik, bahkan cinta kepada Allah lalu dianggap syirik, berarti kan dia syirik, menyebut orang lain syirik. Jadi kembali kepada dirinya. Seperti itu sahabat. Ya ini ya. Ini mustika Klopo Nunggal. Wih, keren. Ya, oke. Oke, demikian ini sekilas, semoga bermanfaat terutama bagi sahabat-sahabatku yang sehobi ya, yang sehobi tentang alam, tadabbur alam, merenungi alam. Ini sekedar merenungi alam ya, bukan aneh-aneh. Bukan lagi aneh-aneh. Tapi sahabat-sahabatku, walaupun memandang khasiat tentang suatu benda yang aji, karena prinsip tadi memahami tidak ada sesuatu itu yang kita sia-sia sama Allah, itu tetap oleh Allah, itu tetap aja atas kehendak Allah, atas kebesaran Allah, menunjukkan kebesaran Allah. Jadi bukan karena bendanya itu sendiri. Wujud bendanya apapun itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Begitu juga mesti ada manfaatnya yang tidak sia-sia, yang juga atas kehendak Allah. Manfaat atau khasiat itu masing-masing. Yang jelas tidak sia-sia. Nah, khasiat suatu benda yang nilainya metafisikal itu hanya orang-orang tertentu yang memahami. Yang terkadang orang yang tidak memahami atau tidak sampai keilmuannya, atau memang tidak suka ke dunia metafisikal itu, kadang menyebutnya syirik atau bahkan sesat. Demikian sahabat-sahabatku ya, semoga bermanfaat terutama bagi sahabat-sahabatku yang sehobi. Bagi sahabat-sahabat yang tidak sehobi, mohon maaf, ini kalau tidak berkenan di hati saudara-saudara semua, ya jangan dilihat ya, jangan dipercayai, ditutup aja videonya, dimatikan aja, jangan lihat yang ini ya, jangan lihat ini. Saya takut terjadi pemikiran atau perasaan yang enggak pada diri saya, atau walaupun saya jelaskan. Tapi saya yakin insya Allah semoga sahabat-sahabatku jelas apa yang saya bahas ini. Lebih-lebih yang suka maupun yang tidak suka, lebih-lebih yang sehobi maupun yang tidak sehobi, semuanya pada intinya masing-masing kepala berbeda, punya jalan masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Demikian sahabat-sahabatku, salam sehat bahagia selalu. Jangan lupa muji Allah, jangan lupa sholat sedekah, jangan lupa sambung doanya selalu, jangan lupa bahagia. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi fala ainun tarahu la nidda wa la didda siwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.